Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Pratiwira Mandina dari 12 IPA 3 akan mempresentasikan laporan praktikum kimia tentang korosi. Adapun tujuan dari praktikum ini yakni pertama, mengetahui proses perkaratan pada paku dengan beberapa perlakuan. Kedua, mengetahui perbedaan korosi pada paku berdasarkan larutan yang berbeda. Ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan secara nyata. Dasar teori. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki, atau biasa kita sebut perkaratan. Reaksi korosi. Mekanisme terjadinya korosi disebabkan oleh reaksi logam dengan lingkungan sekitarnya. Bisa dilihat, besi yang berada di lingkungannya akan teroksidasi dan berperan menjadi anoda karena oksigen di udara dan tetes air. Dan oksigen akan menjadi katoda dan mengalami reduksi. Bisa dilihat, anoda Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Katoda O2 ditambah 2 H2O ditambah 4 elektron menjadi 4 OH-. Reaksi sel 2 Fe ditambah O2 ditambah 2 H2O menjadi 2 Fe2+ ditambah 4 OH-. Dan besi tersebut akan mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi Fe2O3 yang mengikat H2O, yang dimana reduksi dan oksidasi ini adalah sel elektrokimia. Nah, bisa dilihat di sini. Tetes-tetes air ini menjadi perkaratan yang warna abu-abu yang mengakibatkan terjadinya perkaratan. Dan biasanya karat berupa oksida dan karbonat. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Pertama, faktornya yang berasal dari bahan itu sendiri. Dan yang kedua, dari lingkungan si tempat besi tersebut. Adapun faktor-faktor korosi yakni air, kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, suhu, keasaman zat kimia atau kebasaan zat kimia, dan terbentuknya sel elektrokimia. Korosi juga menyebabkan kerugian karena besi menjadi bersifat rapuh dan tak berkekuatan, padahal besi itu kuat. Senyawa karat membahayakan kesehatan juga, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat masak, alat industri farmasi, dan yang lainnya. Sebelum terjadi korosi, lebih baik kita mencegahnya terlebih dahulu. Dapat dilakukan dengan cara pengecatan, pelumuran dengan oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik, tin plating, mengontrol kelembapan udara, dan yang lainnya. Nah, kita juga bisa dapat menghilangkan korosi yang sudah terjadi dengan baking soda, sabun mencuci piring, dan dengan asam sitrat. Untuk melakukan praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan tentunya paku, lalu ada gelas plastik, kapas, garam, sendok, gunting, air, cuka, minyak, plastik, dan karet, serta alat tulis untuk mencatat yang terjadi selama pengamatan praktikum. Adapun langkah kerjanya, pertama, kita harus siapkan semua alat dan bahan. Kedua, ambil 10 buah gelas plastik, bersihkan, lalu masukkan kapas pada masing-masing gelas plastik. Dan jangan lupa beri nomor 1 sampai 10 untuk membedakan. Ketiga, masukkan paku dan bahan larutan sesuai urutan bahan ke dalam gelas plastik.
Nah, ini dia penampakan paku setelah melakukan praktikum 6 hari. Ada yang berubah dan ada juga yang tidak berubah. Setelah 6 hari melakukan pengamatan, inilah hasil pengamatannya. Bisa dilihat, bintang 1 tidak berkarat, bintang 2 sedikit berkarat, bintang 3 sangat berkarat, bintang 4 sangat berkarat sekal. Kita lihat gelas nomor 1, dibiarkan terbuka paku itu. Nah, tidak ada perubahan dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Bisa dilihat, dari hari 1 sampai 6, benar-benar paku itu tidak mengalami tanda-tanda terjadi korosi. Yang kedua, ada air dengan paku dan dibiarkan terbuka. Pada hari pertama tidak terjadi perkaratan dan sedikit berkarat pada hari kedua sampai ke-6. Dapat dilihat, pada hari pertama tidak terjadi tanda-tanda perkaratan. Pada hari kedua terjadi sedikit berkarat dengan stabil dan tidak berubah sampai hari ke-6. Dengan kata lain, tidak terjadi penambahan. Dapat lihat pada larutan 3, yakni paku dengan cuka dan dibiarkan terbuka, hari ke-1 sedikit berkarat, hari kedua tetap sedikit berkarat. Hari ketiga, 4 dan 5 terjadi penaikan menjadi sangat berkarat dan hari ke-6 berubah menjadi sangat berkarat sekal. Yang dapat dilihat sebagai berikut. Hari pertama kedua sedikit berkarat, 3, 4, 5 mulai sangat berkarat, 4, 5, 6 hingga kapas berubah menjadi warna kehitaman dan hari ke-6 paku sudah dipenuhi oleh karat. Sekarang, gelas nomor 4, yakni paku dengan larutan garam dan dibiarkan terbuka. Hari pertama tidak berkarat, hari kedua sampai hari kelima sedikit berkarat, dan hari ke-6 sangat berkarat. Korosi sudah mulai terlihat dari hari ke-1, namun masih sangat sedikit jumlah korosinya, dan terus meningkat sedikit demi sedikit namun stabil hingga hari kelima. Dan pada hari ke-6, paku sudah terlapisi oleh karat, bisa dilihat pada gambar. Larutan kelima, paku dengan minyak dan dibiarkan terbuka. Pada hari pertama hingga ke-6, bintang 1 semua yang artinya tidak berkarat. Yang dapat dilihat, memang dari hari 1 sampai 6, paku benar-benar tidak berkarat. Kelas 6 yaitu paku ditempatkan di tempat yang tertutup. Bisa dilihat dari hari pertama sampai hari ke-6 tidak terjadi perkaratan. Memang paku yang ditempatkan di tempat tertutup ini tidak mengalami perkaratan, benar-benar tidak mengalami. Gelas ke-7, yakni paku dengan air dan ditempatkan di tempat yang tertutup. Hari pertama tidak berkarat, hari kedua, ketiga, 4, dan 5 terjadi sedikit berkarat, dan hari ke-6 sangat berkarat. Dapat dilihat hari pertama belum terjadi perkaratan. Hari kedua, ketiga, 4, dan 5 terjadi perkaratan meningkat sedikit demi sedikit. Dan puncaknya pada hari ke-6 dapat dilihat terjadi korosi pada paku yang berwarna coklat-coklat. Paku dengan cuka dan dibiarkan tertutup. Gelas ke-8. Hari pertama sedikit berkarat, hari kedua, ketiga sangat berkarat, dan hari keempat, kelima, dan 6 sangat berkarat sekal. Bisa dilihat hari pertama sudah terlihat terjadi korosi, ya, walaupun baru sedikit. Hari kedua dan 3 korosi bertambah. Hari keempat, kelima korosi pun bertambah. Kalau diteliti, kalau bisa dianalisis, ini korosi yang paling cepat terjadi dan banyak jumlahnya juga. Dan pada hari ke-6 sudah dapat dilihat paku sudah berubah ditutupi oleh korosi-korosi yang hitam, pekat, coklat. Dan itu tuh sangat berkarat sekal. Gelas ke-9, paku dengan larutan garam dan dibiarkan di tempat tertutup. Hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima sedikit berkarat, dan hari ke-6 bisa dilihat bintangnya ada 3, yakni sangat berkarat. Dan perubahannya sedikit demi sedikit setiap harinya, seperti larutan keempat. Namun, pada larutan 9, korosi yang terjadi lebih sedikit banyak daripada larutan 4, yang dimana perbedaan dengan larutan 4 hanya larutan ke-9 tuh tertutup dan larutan ke-4 terbuka. Yang terakhir, ada gelas ke-10, yakni paku dengan minyak dan dibiarkan tertutup. Pada hari ke-1 sampai hari ke-6, bisa dilihat adalah bintang 1, yang artinya tidak berkarat.
Yang mana bisa dilihat, memang dari hari pertama sampai hari ke-6 tidak terjadi perkaratan, seperti halnya dengan gelas kelima yang memiliki larutan yang sama yakni minyak. Dari hasil pengamatan praktikum selama 6 hari, kita dapat mengetahui bahwa perlakuan yang berbeda akan menyebabkan hasil korosi pada paku juga berbeda. Seperti gambar ini. Dan itu merupakan tujuan kita, yakni mengetahui perbedaan korosi pada paku berdasarkan larutan yang berbeda. Pembahasan. Nomor 1, larutan yang paling berkarat ialah larutan cuka dan tertutup. Mengapa? Karena larutan cuka bersifat asam, yang dimana keasaman suatu larutan dapat menyebabkan terjadinya korosi yang lebih cepat. Walaupun tertutup, paku akan tetap cepat terjadi korosi karena kelembapan udara yang disebabkan oleh larutan. 2. Mengapa paku yang diberi minyak tidak terjadi korosi? Paku tidak berkarat pada larutan minyak tanah, sebab larutan minyak tidak mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Tanpa adanya oksigen, perkaratan yang merupakan reaksi oksidasi tidak dapat terjadi. 3. Mengapa paku pada larutan garam bisa mengalami korosi lebih cepat daripada paku pada air? Karena suatu proses perkaratan berkaitan dengan tingkat kebasahan suatu lingkungan. Dalam hal ini adalah larutan air garam. Pada larutan air garam, konsentrasi basa jauh lebih tinggi ketimbang air biasa. Oleh karena itu, paku lebih cepat berkarat pada air garam. Serta garam merupakan larutan elektrolit. Dilihat dari hasil pembahasan, kita dapat menjawab tujuan di awal kita, yakni mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan secara nyata. Dari pembahasan yang tadi, bisa dilihat seperti bersifat asam, kelembapan udara, tanpa oksigen, kebasahan atau keasaman, dan elektrolit, itu merupakan faktor-faktor. Jadi, dari praktikum ini kita mengetahui faktor-faktornya secara nyata. Kesimpulan daripada praktikum tentang korosi ini, yakni korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki atau yang biasa kita sebut perkaratan, yang merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen serta faktor kepada pelarut. Adapun faktor-faktor penyebab korosi ialah bahan itu sendiri, yakni kemurnian, struktur bahan, bentuk kristal, dan lingkungannya yakni air, kelembapan, udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, suhu, keasaman, atau kebasahan zat kimia, dan terbentuknya sel elektrokimia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.